Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom bagi kita semua. Selamat Advent, Tuhan beserta kita. Wah, gak terasa saudara-saudara, kita sudah memasuki masa Advent dan sebentar lagi kita akan tiba pada saat yang kita nanti-nanti. Loh, memangnya masa yang kita nantikan apa, Nak? Apalagi kalau bukan Natal, kan Advent itu berarti menantikan kelahiran Yesus, Man. Bukan, nih dengerin biar Papa jelasin. Advent itu artinya menanti atau menunggu. Apa yang kita nanti? Yang kita nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab sebelum Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan datang kembali. Kalau Natal bukan menanti, tetapi kita mengingat apa yang kita ingat. Kita mengingat bahwa Yesus lahir ke dunia. Oh, jadi ternyata Advent bukan menanti kelahiran Yesus, tapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terus kapan Yesus datang untuk kedua kali, Pak? Sudah, supaya kita mengerti apa itu hari kedatangan Yesus, mari kita baca firman Tuhan. Jepanya 1 ayat 14 sampai dengan 18. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan susu mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ibu maju panti kini, panopot nitu harta, dihita manisiai, madado palukunya, unasana Shalom Abang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan Advent hari ini merupakan Advent yang pertama, hari yang ketiga, Rabu 3 Desember 2025. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami sampai pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap napas yang Engkau berikan, setiap kesempatan, dan setiap pelajaran hidup yang telah kami dapatkan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini yang akan menemani dan memberi kekuatan untuk melalui hari ini. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, topik Advent hari ini adalah Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, di mana diambil dari firman Tuhan Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan menyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ketika kita sedih, pasti kita butuh penghiburan. Ketika kita kesulitan, kita butuh solusi. Ketika kita lemah, kita butuh kekuatan. Namun penghiburan, solusi, dan kekuatan yang berasal dari dunia ini amatlah terbatas. Tetapi jika hal tersebut datangnya dari Tuhan, tentu tidaklah terbatas. Hal itulah yang disaksikan oleh pemazmur Nabi Daud dalam nats hari ini. Dia menyaksikan diri sendiri bahwa Tuhanlah kekuatan dan perisainya dalam menghadapi segala persoalan dan kesulitan yang dia alami di dalam hidupnya. Sebagaimana kita ketahui, Daud punya banyak musuh dan lawan yang berusaha untuk membinasakannya. Sementara dia menyadari bahwa kekuatan dan kemampuannya untuk menghadapi semua serangan musuh dan lawannya itu sangatlah terbatas. Dia tidak akan mampu menghadapinya seorang diri, sekalipun dia seorang raja yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Oleh sebab itu, dia berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk memohon bantuan dan pertolongan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisainya. Dia yakin dan percaya Tuhan akan menolongnya. Dan atas pertolongan itu, hatinya pun beria-ria, dan dia bernyanyi penuh dengan bersyukur. Sebagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai, demikian jugalah kita harus menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai kita dalam menghadapi semua liku-liku kehidupan ini. Baik itu kesusahan, pergumulan maupun persoalan hidup yang kita hadapi, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata adanya. Tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Maka teruslah berdoa dan berseru hanya kepada Tuhan. Percayalah, Dia akan menolong. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyadari bahwa hanya Tuhan sajalah kekuatan dan perisai kami. Lindungi kami selalu ya Tuhan. Amin. Tarbege masowarani sarumeni suruan dunginahe masude namodoni tanoman alai mamito saluna mangolute di Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.